Puji Tuhan, Shalom. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada pada saat siang hari ini. Kembali berjumpa dengan saya di channel Perianto Zamasi. Dan pada video saya kali ini saya akan sharekan kepada kita teman-teman. Rupanya video-video yang saya bagikan dalam beberapa hari terakhir ini ditanggapin oleh saudara kita Muslim. Dan sepengetahuan saya dia mengaku seorang ustadz, namanya Muhammad Yusuf, di channelnya di Yusuf PI. Saya lihat bahwa dia juga ya ikut membela, ikut mendukung Ustadz Abdul Somad, Buya Yahya, Ustadz Adi Hidayat, dan juga Ustadz Basalamah. Soal pendirian rumah ibadah memang haram untuk mereka lakukan sebagai orang yang non-muslim. Bagaimana selengkapnya? Kita lihat saja lewat video yang satu ini teman-teman ya. Dan ini dia. Benarkah karena ceramah tiga ulama ini, yang pertama Buya Yahya, yang kedua Ustadz Abdul Somad, yang ketiga Ustadz Adi Hidayat, karena ceramah-ceramah ulama ini pembangunan gereja di Indonesia menjadi lebih sulit? Abdul Somad jelas mengatakan bahwa kalau ada pejabat muslim yang memberikan izin mendirikan bangunan kepada yang non-muslim, dia akan mendapatkan dosa jariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhammad Yusuf di channel kesayangan kita Yusuf PI. Syukron jazakumullah khair untuk antum semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan, istiqomah di dalam agama Islam, iman kita dijaga dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga Anda semuanya. Berdasarkan dari cuplikan di awal tadi, betulkah setelah mendengar ceramah tiga ulama tersebut pembangunan gereja di Indonesia menjadi lebih sulit? Yang pertama dari ceramah Buya Yahya, yang kedua ceramah Ustadz Adi Hidayat, yang ketiga ceramah Ustadz Abdul Somad. Betulkah karena ceramah ulama ini sehingga pihak gereja menjadi kesulitan untuk membuat izin pembangunan gereja mereka? Nah, hal itulah yang akan kita ulas di video ini. Saya membawakan sebuah video, yang mana video ini dari channel Kristen, dari Perianto Zamasi. Dia mengatakan karena ceramah ulama-ulama, gereja di Indonesia sulit mendapatkan izin pembangunan gerejanya. Nah, bagaimana videonya? Sekarang mari kita simak video ini sampai selesai. Nah, kenapa selama ini disebut-sebut orang Islam dalam hal ini? Yusuf PI, saya nggak ngerti Anda seorang ustadz atau bukan. Tapi saya percaya Anda kenal dengan Ustadz Abdul Somad. Anda kenal dengan Buya Yahya. Jelas mereka mengatakan, termasuk ya, apalagi maksud saya, apalagi seorang Abdul Somad, ketika dia dilemparkan pertanyaan, apakah boleh seorang pejabat negara yang beragama muslim memberikan izin mendirikan bangunan kepada orang yang non-muslim? Ustadz Abdul Somad jelas mengatakan bahwa kalau ada pejabat muslim yang memberikan izin mendirikan bangunan kepada yang non-muslim, dia akan mendapatkan dosa jariah. Dia katakan bahwa selama-lamanya itu dosa itu terus mengalir sampai kiamat. Siapakah Ustadz Abdul Somad? Tentu dia adalah pemimpin agama muslim. Ceramahnya seperti begitu. Makanya selama ini terbawa-bawalah saudara-saudara kita muslim. Begitu loh Yusuf PI. Biar Anda ngerti, jangan pura-pura nggak tahu lah. Buya Yahya juga seperti begitu. Banyak pertanyaan-pertanyaan disampaikan soal mendirikan bangunan gereja, dan dia katakan itu dosa. Ada, lihatlah di video-video saya sebelumnya, saya sudah share itu. Nah, jadi sekali lagi Yusuf PI, jangan pura-pura belum tahu soal ceramahnya Ustadz Abdul Somad.
Baik, di sini akan kita tanggapi sedikit ya. Ya, kita jelas tahu dengan Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, terus dengan Buya Yahya. Karena saya di Kalimantan, ya secara pribadi kita belum pernah bertemu secara face to face. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala suatu saat nanti mengizinkan saya bisa bertemu dengan Buya Yahya, Ustadz Abdul Somad, dan Ustadz Adi Hidayat secara tatap muka gitu. Karena ya senanglah berkumpul dengan para ulama. Jadi meskipun saya tidak pernah bertemu dengan beliau semua, tetapi saya tetap mengikuti ceramah beliau di YouTube-nya ada. Ceramah Buya Yahya, terus ceramah Ustadz Adi Hidayat, ceramah Ustadz Abdul Somad. Saya selalu mengikuti ceramah ulama-ulama ini. Jangan salah, selama mereka menyampaikan sesuatu, itu saya catat loh. Saya catat, banyak catatannya. Dalil apa yang disampaikan oleh Buya Yahya, Ustadz Abdul Somad, terus Ustadz Adi Hidayat, itu saya catat semua. Dalil tersebut saya pelajari. Nah, saya pelajari untuk mengambil referensi di pendapat terdahulu dari ulama kita semuanya. Betulkah pendapat ini yang lebih kuat? Maka saya mempelajarinya. Kalau pendapat ini yang terkuat, maka saya akan mengambil pendapat tersebut. Jadi, kalau saya mendengarkan ceramah itu, nah ini biasakan juga buat antum semua yang menonton video ini. Biasakan kalau mendengar ceramah itu dicatat, bukan masuk kanan keluar kiri. Jangan sebatas cuma lalu gitu, jangan. Tapi dicatat untuk kita ambil pelajaran dari ceramah beliau. Itu lebih bagus. Nah, untuk tanggapan saya kepada Pak Perianto Jamasi, ya namanya tadi, Pak Perianto Jamasi, saya sudah mengetahui ceramah Buya Yahya, Ustadz Abdul Somad, atau Ustadz Adi Hidayat tentang hukum memberikan izin pembangunan gereja. Kalau antum mau lihat silahkan ketik di YouTube juga ada tuh. Hukum memberikan izin pembangunan gereja. Dari Buya Yahya ada, dari Ustadz Abdul Somad juga ada, terus dari Ustadz Adi Hidayat juga ada, Ustadz Khalid Basalamah juga ada. Semuanya sama pendapatnya, yaitu haram. Jelas ya? Oke, dan kita sudah melihat teman-temannya apa tadi yang disampaikan oleh Muhammad Yusuf ini, bahwa ceramahnya Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Buya Yahya, dan Basalamah soal haramnya untuk mendirikan tempat ibadah untuk yang non-muslim itu memang benar adanya. Tapi bukan berarti gara-gara keempat orang ini ya makanya ya pendirian gereja itu ada kesulitan. Bukan itu. Tapi menurut tadi apa yang disampaikan oleh Muhammad Yusuf, memang itu adalah ajaran mereka, teman-teman. Wow, saya pikir juga hanya mereka yang sebagian orang saja, oknum-oknum yang ini. Tetapi penjelasan Yusuf PI, ini sekali lagi penjelasan Yusuf PI, memang itu adalah ajaran mereka. Aduh, saya takut dengan ini semua teman-teman. Apakah benar begitu? Saya coba tanya ya dengan teman saya yang ustadz juga. Apakah memang haram bagi mereka untuk mendirikan rumah ibadah yang non-muslim atau memberikan izin kepada yang non-muslim untuk mendirikan rumah ibadah atau tidak? Ya kan? Itu teman-temannya. Jadi sebab itu kita akan coba lihat saja dulu sampai ini selesai. Nanti saya akan coba berikan lagi tanggapan selanjutnya, dan ini dia. Nah, 4 ulama ini memberikan pengetahuan kepada kita, menyampaikan kepada kita bahwa memberikan izin pembangunan gereja itu diharamkan. Karena saya tidak telan mentah-mentah pendapat ini, meskipun udah 4 menyatakan, saya mengambil mempelajarinya dari mazhab. Ternyata semuanya juga menyatakan haram. Haram semua. Hanya satu yang memakruhkan. Jadi apa yang disampaikan ulama kita, ustadz kita, itu bukan mereka yang bikin-bikin. Mereka hanya menyampaikan saja. Bukan berarti aturan itu mereka yang bikin. Bukan aturan itu dibikin oleh Buya Yahya, enggak. Bukan berarti aturan itu dibikin oleh Ustadz Abdul Somad, enggak. Bukan berarti aturan itu dibikin oleh Ustadz Adi Hidayat, enggak. Mereka menyampaikan saja apa yang ada di dalam agama Islam.
bukan berarti mereka yang membuat hukumnya sendiri, enggak. Jadi seperti itu. Kenapa diharamkan? Nah, ada alasannya. Karena kalau kita mengizinkan, kita sudah ikut andil dalam pembangunan gereja. Yang bagi kita, tempat tersebut adalah tempat berbuat kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mengizinkan atau bekerja gitu ya di pembangunan gereja tersebut, itu diharamkan. Karena apa? Tempat itu akan menjadi tempat menyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika gereja itu dipakai, tempat ibadah itu dipakai, kita akan juga terkena imbas dosanya sampai mati. Betul kata Ustadz Abdul Somad, ada dosa jariahnya. Itulah hukum yang ada di dalam agama Islam. Jadi bukan mereka yang mengada-ada, bukan karena ceramah ulama-ulama ini, bukan. Tetapi itu memang hukum yang ada di dalam agama Islam. Jadi begitu Pak Perianto Jamasi ya. Karena kalau kita mengizinkan terus ikut andil di dalam pembangunan gereja tersebut, maka kita akan juga menerima dosa jariahnya. Karena tempat itu bagi kami adalah tempat untuk menyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat ibadah orang lain gitu. Ya silahkan kalau Anda membangun rumah ibadah Anda, jangan berurusan dengan umat Islam. Udah gitu aja, titik. Nah itu beres tuh, aman semuanya. Silahkan dibangun, jangan ada keterlibatan dengan umat Islam. Ya, jelas kayak gitu, hukumnya jelas. Itu hukum yang ada di dalam agama Islam. Kalau Anda ingin membangun gereja, usahakan ada yang pakai gereja tersebut dan di tengah pemukiman Kristen juga. Dan pemimpinnya juga Kristen. Nggak akan ada masalah gitu. Jangan bangun gereja di tengah pemukiman Islam, siapa yang pakai gerejanya. Begitu juga masjid. Masjid kalau di tengah pemukiman Kristen, siapa yang pakai masjidnya kan? Jadi seperti itu. Contoh di Papua, pemimpinnya Kristen, mayoritasnya Kristen. Lalu mau bangun gereja ya silahkan gitu, nggak ada urusannya dengan umat Islam. Nah, masalah hukum Islam dengan penguasa itu dibedakan ya, Perianto Jamasi. Hukum Islam ya hukum Islam. Hukum negara ini ya silahkan Anda urus sesuai prosedurnya pembangunan gereja itu. Nah apabila pemimpinnya taat kepada Allah, lalu dia tidak mengizinkan pembangunan gereja tersebut, silahkan pemimpinnya ini tinggal memilih dua pilihan. Yang pertama, dia tanda tangan mengizinkan, dia akan dapat dosa jariah. Dia tidak takut kepada Allah, itu urusan dia kepada Allah nanti. Terus kalau dia takut kepada Allah lalu tidak mengizinkan pembangunan gereja ini, berarti lebih baik mundur saja dari jabatan tersebut. Ya, kalau Anda tidak mampu memimpin, lebih baik mundur saja. Beres gitu. Karena rezeki bukan cuma dari jalur yang Anda jabat. Ada juga rezeki itu melalui jalur yang lain. Wapis sama irizqukum wa ma tu'adun. Rezeki yang dijanjikan kepada kita itu sudah dituliskan di langit. Jadi tinggal bagaimana caranya Allah menurunkan rezeki itu. Mungkin selama ini kita menjabat, rezeki itu belum turun. Setelah kita berganti, ibaratnya kita kerja yang lain, ya mungkin rezeki itu dikeluarkan gitu yang telah dijanjikan tersebut. Jadi beres. Rezeki bukan cuma dari jabatan yang Anda jabat atau yang Anda pegang sekarang, bisa juga melalui jalur lain. Ya kalau Anda tidak mampu memimpin, udahlah mundur saja. Jadi seperti itu ya. Oke, sangat jelas. Jadi menurut Muhammad Yusuf bahwa haramlah kalau misalnya ada yang muslim membangun atau mengizinkan untuk yang non-muslim mendirikan bangunan. Karena kenapa? Kalau ada pejabat muslim ya atau mereka yang muslim mengizinkan orang lain untuk mendirikan rumah ibadahnya, berarti itu adalah dosa bagi mereka. Wajar saja teman-teman, wajar saja memang sulit ya untuk membangun rumah ibadah non muslim karena mereka ini termasuk Muhammad Yusuf juga
Ya, karena sekali lagi bukan karena oknumnya, tapi ini memang ajaran mereka, teman-teman ya. Ya, artinya bahwa mereka nggak boleh. Nah, bagaimana kalau misalnya contohnya nih ya pejabat-pejabat yang bekerja ya di kantor ya untuk mengurus yang namanya izin ya mendirikan bangunan itu adalah mereka semua yang muslim ya, atau katakan yang kepala daerah di salah satu provinsi, daerah ya kabupaten atau daerah kota, teman-temannya itu yang muslim juga pejabatnya. Apakah wajar bagi pejabat daerah itu yang muslim itu untuk tidak mengizinkan ya memberikan izin mendirikan bangunan kepada yang non muslim? Kalau ini benar teman-teman, maka ini sangat gawat sekali dan kita sedang ada di waktu yang sangat parah menurut saya. Tapi menurut saya sih tidak begitu, karena ada teman-teman yang dari muslim tafsiran yang seperti itu bukan begitu ya, karena ya ada penjelasan masing-masing, tetapi bukan seperti apa yang disampaikan tadi oleh Muhammad Yusuf, teman-teman. Semoga saja ini kembali ditonton oleh Muhammad Yusuf ya. Jujur, dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad Yusuf ini, saya justru jadi lebih takut lagi dengan soal pendirian rumah ibadah. Karena yang salah itu bukan Abdul Somad, bukan Buya Yahya, bukan Ustadz Adi Hidayat, tetapi memang itu adalah ajaran mereka seperti apa yang dikatakan oleh Muhammad Yusuf. Sekian saja untuk siang hari ini dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.